Wow, semua. Pak Kandika. Ketut. Ya, semuanya. Mohon maaf, saya terlupa ada acara. Ya. Selamat malam semua, Pak Ketut. Ada kecilin. Halo. Pak. Bu, ada Ibu juga ya. Mohon maaf saya terlupa ada acara hari ini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi fokus sama tugas ya. Sorry banget, tadi ada Pak Kadek mengingatkan. Kita mungkin nunggu beberapa orang lagi ya. Iya. Berapa lama kita bisa tunggu? 10 menit? Bebas, Pak. Pak Kadek, Pak Ketut, kita tunggu. Sorry, biasanya kami acara on time ya. Oke, Pak. Ya, tunggu bentar ya. Kita 5 menit lagi ya. Oke ya. Mohon maaf ya. Siap. Biar tidak terlalu biar tidak semua termulai dari nol gitu ya. Ini esensi dalam ekspor. Jadi ya mohon maaf baru dari 2020 lalu bulan Juli pertama kita ngadakan kali webinar. Ya baru kali ini juga saya telat, saya benar-benar lupa. Ya rekor kita telat itu 10 menit. Sekitar bulan lalu itu karena salah satu pembicara bulan November kita telat 10 menit itu karena salah satu pembicara kakaknya meninggal. Biasanya di Karim Webinar kita sangat disiplin jam 7 waktu Jakarta mulai, jam 7 kita mulai. Jadi ini saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Jadi tadi Pak Kadek mengingatkan langsung ngambil baju nih siap-siap gitu ya. Gitu ya. Oke, kita mulai ke materinya. Apa itu Karim Hybrid Trade Showcase? Sederhana ini, saya coba menyederhanakan konsepnya. Jadi setelah pandemi ini, dunia itu nggak sama lagi ya. Jadi kita tahu pandemi itu yang menyebabkan di bisnis itu nggak ada travel lagi. Nggak kayak travel kayak 2 tahun lalu yang orang bisa bebas travel, ketemu siapa. Nggak ada meeting face to face berhadapan lagi karena orang pada takut. Ya tentunya nggak ada physical expo lagi. Nah di sini bisnis akhirnya jadi stuck, jadi kaku gitu ya. Bagaimana nih? Kalau Anda sudah punya customer regular, ya bisa jadi Anda masih dapat order. Tapi kalau regular tapi Anda nggak pernah kenal beliau, nggak pernah dekat, bakal kehilangan. Apalagi bisnis-bisnis yang mau ekspansi, mau mencoba membuka market, akhirnya bingung.
biasanya Indonesia untuk ekspor itu kita ada di Trade Expo Indonesia setiap bulan Oktober, ini stuck, nggak bisa kerja gitu ya. Nah kemudian banyak orang memberikan solusinya itu dengan virtual expo. Virtual expo itu semua mengandalkan IT, seolah-olah kita masuk ke sebuah pameran ada di gedungnya, itu virtual expo. Saya terus terang juga membaca banyak referensi-referensi, pendapat-pendapat orang tentang Virtual Expo, walaupun dari awal kami di Karim sudah mengatakan Virtual Expo itu bukan solusi. Kenapa? Bagaimana kita mempromosikan kopi tapi nggak dicoba, itu kan virtual. Bagaimana mempromosikan batik, kerajinan Bali, tapi orang nggak bisa sentuh, itu virtual. Jadi kemudian kalau saya kutip salah satu pendapat dari Jerman, orang Mercedes-Benz bilang, kalau kita mau virtual, sebuah pameran, sebuah produk dipresentasikan secara virtual dan kemudian orangnya impress, tertarik, ya kita harus berkaca pada industri film, Hollywood. Itu yang bagus banget mengemas sebuah skenario sehingga orang tertarik mau membeli. Tapi biayanya berapa? Sebuah skin, sebuah 5 menit di film Hollywood itu berapa ratus ribu dolar biayanya. Nah, jadi virtual expo bukan solusi. Nah, kami mengarahnya ke hibrid. Apa yang kita sebut hibrid? Oke, karena terus terang sebelum hibrid kita pada posisi seeing is believing, touching is convincing, testing is loving. Itu produk-produk Indonesia tuh. Produk-produk yang perlu dilihat, perlu disentuh, diraba dan dicoba. Kopi, teh, minuman-minuman, kerupuk, apa namanya, ukiran-ukiran, kerajinan, itu kan produk-produk yang memang harus sentuh gitu ya. Beda kalau Anda sebagai Jepang Anda mensuplai plastik, Anda mensuplai bahan-bahan industri, itu Anda bisa bicara dengan spek. Kalau produk-produk yang bernilai ada subjektifnya, seninya itu nggak bisa, ada rasanya itu nggak bisa gitu ya. Nah, oke, kalau untuk Afrika, saya rasa saya nggak berpanjang-panjang. Kami memang memilih Afrika sebagai tujuan. Kenapa? Karena ada 1,3 miliar jiwa di situ yang marketnya tuh tidak terlalu menuntut ISO ini, ISO itu gitu ya. Saya juga baru selesai ikutin paparan Pak Dubes Heri Saifuddin, duta besar kita di Nairobi. Beliau barusan juga ada acara di Indramayu, beliaunya di Nairobi, tapi pemilik acara dari teman-teman Indramayu, beliau juga promosikan acara ini ya, promosikan kalau nanti kita bakal ada Hybrid Trade Expo. Nah, apa yang kita sebut hybrid? Bagi kami sederhana, hybrid itu sederhana. Banyak orang mengatakan hybrid itu kalau ada 100 peserta, 50 di dalam ruangan, 50 di luar. Bagi saya kasihan yang 50 yang di luar. Bagaimana mereka mempromosikan produk mereka. Hibridnya kami, yang kita sebut hibrid itu adalah produknya dikirim dulu. Sampelnya dikirim dulu. Jadi kalau hibridnya kami, kita kirimlah kopi ke sana, kalau Anda menjual kopi, kemudian kita Zoom bareng-bareng. Baru kita bisa ngomong, Anda udah coba sampel saya nggak? Udah coba kopi saya nggak? Bagaimana rasanya? Apa pendapat Anda? Apakah Anda mau brandnya saya atau brandnya Anda? Sederhana itu. Jadi kami mengirim sampel-sampel ke sana, ke Nairobi dulu, apakah itu sampelnya kopi, teh, kerupuk, makanan, kerajinan, fashion, hal seperti itu. Nah kemudian kita semua bisa ketemu, bisa chat di satu saat, di satu waktu berbarengan dengan semua pebisnis. Kenapa harus berbarengan? Ya pertama, wah, kalau pameran jadi rame. Kedua, kita menangkap psikologis bisnismen. Bisa jadi orang datang ke sebuah acara untuk membeli kopi, ujung-ujungnya dia bisa jadi menjadi agensi kerajinan. Karena esensinya bisnis di negara berkembang itu seperti itu. Mereka tidak stuck pada satu bidang kerja tertentu ya. Bisa jadi dia pemilik restoran, tetapi juga punya butik. Ada yang distributor ikan, tetapi dia juga punya furniture. Seperti itu. Jadi konsep yang kami tentang hibrid seperti itu, sederhana. Nah, kemudian kami sudah punya beberapa peserta yang berminat dari beberapa negara, ya. Jadi acara itu nanti bakal ada product presentation, ada presentasi bisnis, ya. Kemudian ada show, fashion show, kita lagi godok fashion show-nya.
kemudian ada online class seperti ini. Online class itu termasuk nanti kalau produk-produk makanan itu bagaimana mengurus NAFDAC di Nigeria. NAFDAC itu seperti BP POM ya. Kalau kita BP POM, kalau di Amerika itu FDA. Jadi regulasi-regulasi masuk negara itu kita coba hadirkan. Kemudian ada one-to-one meeting. Oke. Acara kita akan adakan 7 sampai 8 September di day-nya. Per minggu ini kita kirim sampel setengah kontainer, alhamdulillah, setengah kontainer untuk bayangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu udah ada 60 peserta, termasuk Pak Kadek, Pak Gede ya kalau nggak salah ya, Pak Ketut. 60 peserta itu buat Indonesia ke Afrika, izin saya klaim dan berkata itu banyak. Saya ke Afrika udah dari 2007, itu saya sendiri. Ada kemarin saya telepon teman-teman yang juga sendiri ke sana, nama Pak Maris, Benny, Sigit, itu 15 tahun lalu tuh orang-orang tuh sendiri ke Afrika. Jadi maksudnya cuma satu perusahaan dari Indonesia ke Afrika yang mengeksplor dari nol. Kemudian 2017 kita dirikan perusahaan ini, ikut acara dengan pemerintah, Indonesia beli booth di Lagos, itu yang ikut 3 perusahaan, 4 perusahaan. Sekarang 60 perusahaan, Anda bisa bayangkan jumpingnya gitu ya. Ya mungkin tidak apple to apple karena sekarang kita hibrid ya. Anda tetap bakal ada di Jakarta, produk yang dikirim. Tapi ini eskalasi gila-gilaan setelah pandemi malah kita tanda kutip fokus dan menyerbu Afrika dengan lebih gencar. Dan kami juga tahu Afrika butuh Indonesia. Ini harus diingat. Afrika itu butuh barang-barang dari Indonesia. Mereka juga sadar bahwa barang Indonesia tidak bisa disandingkan dengan barang-barang dari Cina. Cina itu murah. Indonesia itu berkualitas. Itu yang kita harus sadar tentang Afrika. Jadi acara pada 7-8 September, besok kita kirim kontainer setengah kontainer sampel-sampel only. Kami masih buka kesempatan sampai mungkin 1 minggu sebelum hari H pendaftaran, dan kemudian pada akhir Agustus kita akan kirim sampel lagi, tapi lewat udara. Nah, kami lagi nego dengan forwarder untuk dapatkan biaya pengiriman yang murah. Jadi sampel gelombang pertama kami sebut gelombang pertama sudah berangkat, Pak, Bu. Insya Allah minggu ini berangkat. Kemudian buat bapak-bapak yang baru gabung, ibu yang baru gabung, baru tahu acara ini, bisa bergabung segera. Sampel-sampel Anda bakal dikirim pada bulan Agustus akhir. Karena kami juga harus mengakomodir sampel-sampel dari makanan segar, dimsum seperti itu yang memang harus dikirim mepet-mepet sebelum hari H, gitu ya. Nah, kemudian untuk acara ini terus terang ini ada paket-paket ya, seperti pameran ada paket-paket. Pertama regular yang boleh dibilang paling bawah. Regular itu ya kalau pameran biasa setara Anda disebut pengunjung juga enggak ya. Kalau pengunjung itu Anda datang sebuah pameran nobody know you. Nggak ada yang tahu Pak Wayan ke situ karena Anda pengunjung gitu ya. Tapi kalau ini ya reguler, tapi Anda udah punya nama di situ, ada namanya. Jadi orang kenal bisnis Anda. Jadi cukup antara reguler itu antara pengunjung dan peserta sekaligus. Kemudian di atas itu ada bronze. Bronze itu udah punya booth yang virtual yang bagus ya. Sebenarnya buat acara ini kami akan bekerja sama dengan penyedia IT. Dan sebenarnya jualan utama si penyedia IT itu dari luar itu bronze ini. Jadi semua peserta itu diharapkan membeli virtual booth. Di virtual booth itu ada narasi, visual image, ada video gitu ya. Tapi kami lihat kayaknya bakal banyak juga teman-teman UMKM yang baru bisa nulis narasi aja, belum punya video. Kenapa kita harus paksakan gabung di bronze? Jadi kita pada sediakan regular participant. Nah, kemudian di atas bronze itu ada silver. Jadi kalau bronze itu Anda punya virtual booth, di silver itu Anda punya hak untuk memberikan presentasi khusus di ruangan tersendiri. Jadi kalau kita Zoom sekarang itu bakal ada nanti dibagi, dipecah-pecah. Ini ruangannya Pak Wayan, ini ruangnya Bu Ida, ini ruangnya Pak Gede. Nah, semua peserta dari Afrika boleh milih. Dia mau mendengarkan presentasi Pak Wayan kah, atau mendengarkan presentasi Bu Ida, atau dengan presentasinya Pak Gede. Bisa jadi produknya beda-beda, gitu ya. Itu silver exhibitor. Di gold exhibitor, dari sekian ratus pameran peserta misalnya taruhlah 200 peserta, bisa jadi ke Pak Wayan 20, ke Bu Ida 20, Pak Gede 20. Sisa 140 peserta. 140 peserta nanti akan ikut presentasi
oleh perusahaan yang presentasi ke sisa peserta. Itu biasanya perusahaan-perusahaan customer goods. Seperti Dua Kelinci, Sasa, itu mereka ikutnya di Go. Karena mereka mau presentasi ke khalayak, ke khalayak umum gitu ya. Itu paket-paket pamerannya. Kemudian di Platinum Exhibitor itu tidak ada lagi tidak ada lagi pemisahan-pemisahan gitu. Semuanya mendengarkan si presentasi si Platinum. Jadi kalau saya petakan di waktunya, pada tanggal 7 itu kita akan buka jam 12 malam waktu Jakarta. Sorry, jam 12 siang waktu Jakarta. Bali berarti jam 1 siang. Bagi kami jam 12 siang waktu Jakarta adalah waktu yang tepat karena ingat kita berpameran dari Indonesia dan Afrika. Jadi 12 siang waktu Jakarta, Nairobi itu jam 8 pagi, Nigeria jam 6 pagi. Kalau kita geser jam 11 siang waktu Jakarta, Nigeria masih jam 5, mereka nggak akan dengar. Kita geser jam 1, terlalu siang di Jakarta, di Bali udah jam 2 gitu ya. Jadi kita akan mulai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 13.45 itu katakanlah itu acara semua pembukaan doang. Nah, Anda sebagai peserta itu cuma nggak punya opsi lain, hanya mendengarkan pembukaan tanda kutip. Jadi satu acara. Nah, kemudian pada jam 14 mulai itu dipecah-pecah acaranya. Ada yang mendengarkan presentasi di ruang A1A1, ada mendengarkan 1B1, ada mendengarkan di ruang 1C1. Itu yang saya bilang tadi, bisa jadi ruangan 1A1 itu Pak Wayan di situ, Bu Ida di B1, Pak Gede, ini semua silver exhibitor, dan di gold itu yang presentasi sisanya. Bagaimana dengan yang tidak booking ruangan? Banyak. Anda bisa chatting, bisa ngobrol dengan semua peserta dari manapun. Anda menawarkan produk Anda. Ini expo, semua bergabung di situ, Anda menawarkan produk. Itu kegiatannya. Nah, kemudian setelah 3 putaran, kita akan mendengarkan ya si Platinum. Platinum akhirnya mereka memaksa, tanda kutip, acara itu hanya buat produk beliau. Sesederhana itu konsepnya. Konsepnya seperti itu. Nah, apa yang Anda akan bicarakan di presentasi, kemudian dengan chatting satu demi satu, ya Anda ngomong, nama saya Bu Ida, saya punya produk ini, Anda sampaikan apakah produk Anda sudah ada di Nairobi apa tidak, gitu ya. Jadi kalau produk Anda sudah Nairobi, Anda bilang saya punya produk di KBRI Nairobi, nomor produk saya adalah 2700, itu ada 3 kardus, kopi misalnya, Anda silakan ambil 1, gitu loh. Seperti itu konsepnya sangat sederhana. Nah, untuk bikin acara ini, terus terang kita jadi I.O., di sini kami jadi event organizer acara, ya kita coba memberikan harga yang sangat murah gitu ya. Early bird sayangnya udah selesai, kita perpanjang kemarin sampai 30 Juni, awalnya 20 Juni, 25 kita perpanjang 30. Jadi kalau regular price itu 350.000, Anda udah bisa menjadi regular participant yang tadi itu. Jadi Anda udah bisa menjadi peserta pada angka 350.000, bronze itu 1.500.000, silver 7 juta. Jadi Bapak Ibu bayangkan ikut pameran di bronze itu 1.500.000. Saya tahu kalau ikut pameran biasa 3 hari atau 2 hari untuk tiket taksi bolak-balik dan hotel aja lebih gitu ya. Nah, ini saya tutup dulu presentasinya. Kita sempat ditanya sama banyak orang-orang besar lah, tanda kutip, dari Afrika. Iskandar dia bilang, kenapa kamu bikin acara pameran berbayar? Dan kalau berbayar hanya 350.000 rupiah atau 20-an dolar ya, 25 dolar gitu. Anda bisa ngajukan dia ngomong ke saya, Anda bisa ngajukan proposal ke negara kalau begitu, dan pasti orang mau kalau proposalnya bagus. Saya bilang bukan seolah mau nggak mau, saya nggak mau. Kenapa? Ya dia bilang kalau memang berbayar harusnya 400 dolar dong, ya wajarnya pameran begitu. Saya bilang sayanya nggak mau. Kenapa? Udah berapa kali kita ikut Zoom, terutama di negara berkembang, tapi orangnya nggak hadir. Kita Zoom begini orangnya bisa jadi tidur. Jadi kita nggak ngejar quantity, kita ngejar orang yang serius aja. Dan 20 dolar itu cukup untuk pertama secara operasional cukup bagi kami, kita membayar IT segala macam cukup bagi kita, membayar tim cukup bagi kita, dan cukup untuk memfilter mana yang serius apa enggak. 20 dolar. Jadi kami mau menghadirkan siapapun yang dari Afrika join nama kita pun orang-orang yang serius Bapak dan Ibu, orang-orang yang serius. Dan mereka berharap seperti itu karena dari Karim Internasional pertama kali yang kami kasih tesis tentang ekspor Indonesia kenapa tidak maju-maju,
bukan karena produk. Tetapi salesman-nya nggak ada. Profesional salesman-nya nggak ada. Profesional itu ya tepat waktunya nggak ada, hadir tidak fokus, tidak mempersiapkan diri, ya akhirnya jadi pedagang asongan tanda kutip. Ya nawarin produk banding-bandingan harga. It's not about sales. Sales nggak begitu. Sales pun nggak begitu. Anda harus kenalin budaya dulu, kemudian Anda pelajari PR Anda kemudian menjawab, memberikan konsultatif selling kenapa orang berbisnis dengan Anda. Saya rasa konsepnya seperti itu dulu. Saya rasa lebih bagus kita diskusi ya. Terima kasih. Silakan, Bu. Kalau ada yang mau diskusi, pertanyaan. Ini Pak Pasek ya, dari Desa Tegalalang ya. Malam Pak Pasek. Mohon maaf saya yang telat Pak Pasek. Selamat malam Pak Isnandar. Luar biasa. Terima kasih Pak Isnandar. Ya. Pak Gede, baik kita diskusi Pak Gede ya. Ya, silakan, go ahead. Silakan teman-teman. Kalau ada yang bertanya ataupun ada hal yang mungkin perlu dikonsultasikan, kesempatan ini untuk bicara dengan Pak Isnandar. Pak Gede, izin saya duluan Pak Gede. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, Pak Isnandar. Terima kasih. Salam kenal. Luar biasa. Salam kenal Pak Pasek. Luar biasa. Saya menjadi teringat dengan masa-masa di tahun 98 ketika waktu itu saya handle beberapa teman dari Cape Town, Afrika Selatan. Nah, saya bergerak di handicraft Pak Isnandar. Jadi barang kerajinan tangan yang memang pangsa pasarnya waktu itu Cape Town luar biasa. Terutama biasanya yang bagus. Ya, waktu itu saya kirim banyak tentang ornamen Christmas dekorasi, Pak. Dari kayu, kemudian dari metal juga, dan beberapa kerajinan tangan yang berbahan dasar dari kaca juga. Nah, besar harapan saya ketemu dengan Bapak di webinar ini luar biasa sekali. Saya berkeinginan kembali untuk membangkitkan lagi aura di tahun 98 tersebut, di puncak-puncak kita kirim ke Afrika Selatan tersebut, kembali bisa kita lakukan sekarang. Dan ini kesempatan luar biasa bagi saya, bisa direct langsung ke Bapak yang ada di Afrika Selatan, yang mana sebelumnya saya selalu ada pihak ketiga, Pak. Yang mungkin bukan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima barangkali, Pak ya. Nah, sekarang sudah langsung ke Bapak, ini saya luar biasa sekali. Kemudian nanti mekanismenya barangkali kami di Bali akan koordinasi dengan Pak Ketut Kartika untuk produk-produk, karena terkait Christmas kayaknya masih bagus timingnya Pak. Masih banget karena bagus, Pak bilang masih sangat bagus sekali. Kemudian barang Christmas kan barang kecil-kecil Pak. Saya kirim 1 dus kemarin, 1 box bisa nilainya bisa sampai 20 juta, 25 juta kalau Christmas. Apalagi kalau setengah kontainer nanti Pak, kan luar biasa Pak. Iya. Nah kemudian kami di Tegalalang memang dikenal sebagai the longest art shop Pak. Jadi hampir panjangnya sekitar the longest art shop. Art shop, oke. Ya, itu. Jadi panjangnya hampir mendekati 30 km itu sepanjang jalan ya art shop semua. Nah, dan sekarang Pak, di masa pandemi, kemudian dari hampir 5 tahun yang lalu, kami sudah mati suri Pak. Ya, jadi mohon maaf, keberpihakan daripada regulasi pemerintah juga agak kurang mendukung, sehingga proses pengiriman barang dari Bali keluar daerah itu masih memiliki nilai kompetitif yang sangat kurang kompetitif. Sehingga mohon maaf, beberapa customer kami dari luar negeri itu bilang harga kontainernya mahal banget dari Bali gitu loh. Jadi masih kalah dengan Vietnam, masih kalah dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara ini. Jadi ya kita kalah saing di situ Pak. Nah selain itu juga, selain di handicraft, di masa pandemi ini, akhirnya saya kebetulan punya lembaga pelatihan kerja swasta, ada lembaga pendidikan, saya menerima biaya kuliah dengan membayar pakai daun Pak. Anak-anak kuliah bayar pakai daun kelor, bayar pakai buah kelapa, saya rubah jadi PCO, bayar pakai bunga teleng, saya ubah jadi teh teleng. Kalau kelornya sudah bisa kita buat powder Pak.
Jadi ketika sudah powder moringa, itu bisa menjadi bahan apapun ke depannya. Bisa diolah jadi mie kelor, pasta, masker wajah, lain sebagainya. Bisa diolah jadi sabun juga. Nah, barangkali itu barangkali yang ingin saya kirim nanti di bulan Agustus ini, barangkali bisa terkirim lewat bantuan Bapak dan Pak Ketut Kartiko nanti, sehingga saya bisa perkenalkan lagi barang-barang Bali yang disukai oleh teman-teman di Afrika. Mungkin demikian dulu Pak Isnandar, biar tidak terlalu banyak saya minta waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pasek. Pak Pasek, izin bertanya dulu. Bapak 98 udah ke jualan ke Cape Town. Berapa kali Bapak visit Cape Town? Saya belum pernah, Pak. Saya belum pernah ke Cape Town. Karena Bapak berdeal sama dengan orang keempat, orang kelima ya. Mungkin orang keenamnya juga, Pak. Oke ya. Gini ya, izin saya Bapak dan Ibu saya bahas itu dulu ya. Jadi saya ini muda dari Bapak lah kalau begitu. Di 98 saya masih kuliah, Pak. Saya pertama ke Afrika itu 2007. 2009 saya bolak-balik Afrika. Saya buka negara di Afrika doang 7 negara, Pak. Dari nol. Oke. Jadi total waktu itu sebagai sales ekspor, saya buka 3 tahun kerja itu saya buka negara baru 10 negara. 7 di Afrika, kemudian Moskow, Uzbekistan, Dubai. Itu job saya yang saya buka dari nol ya. Bukan yang dapat limpahan dari teman-teman yang saya gantikan ya sebagai sales ekspor. Saya izin ceritanya hubungannya apa. 2007-2009 tuh Pak. 2014 saya pindah ke kopi Pak. Nah, 2014 ke kopi. 2013 pindah ke kopi, 2014 baru ketemu teman-teman pemerintah. Saya nerima dulu curhatan Bapak teman-teman pemerintah itu tadi. Dan teman-teman pemerintah itu waktu itu nyari seseorang. Karena mereka mau ngasih Prima Duta Award. Prima Duta itu kan hadiah buat importir barang Indonesia ya. Kalau eksportir kan Prima Niarta ya enggak? Kan nanya ke saya, Iskandar, ini kita mau ngasih hadiah pada sebuah perusahaan di Nigeria. Kami pengen tahu siapa eksportir pertamanya tahun 2008. Nanya ke saya, kok lu nanya gua? Saya bilang, ya siapa tahu lu kenal karena kan sama-sama swasta. Ternyata orang yang dicari itu saya, Pak Pasek. Ini ceritanya Karim International, oke? Kenapa lu cari gue? Kan kita udah teman ya, Pak. Kita udah teman nih. Ngopi loh, Pak Gede. Lagi ngopi-ngopi. Lu ngapain cari gue? Nah, di situ baru saya berani ngomong. Ngapain Anda cari saya? Namanya Pak Bona. Sekarang beliau atasnya perdagangan Indonesia di New Delhi. Karirnya bagus beliau. Dia bilang, kita mau belajar, Ndar. Ya lu lihat hasilnya, lu harus cari gue. Kalau lu waktu itu gue nggak berhasil, lu pasti nggak akan cari gue. Nah, iyalah katanya. Nah, lu tahu nggak untuk berhasil itu apa yang saya lakukan? Itu yang kami mau nanya, apa yang kalian lakukan? Kamu lakukan ya nanya ke saya. Saya bilang, Bona, sebaiknya Anda cari atasan saya, karena saya nggak kerja di situ lagi. Kenapa? Untuk berhasil 7 negara yang Anda lihat itu, selama 2007-2009 saya visit gila-gilaan. 3 tahun itu saya visit itu menghabiskan 2 buku paspor. Itu sendiri. Jadi saya ganti paspor itu bukan karena expired, karena udah penuh Pak, nggak bisa dicap lagi. Nah, sekali berangkat itu bawa uang Bon, saya bilang. Nggak naik beca saya ke situ. Nah, sekali berangkat bisa habis 60-100 juta Pak Gede. Iya. Nah, ini yang biayain, yang datanya bukan gue yang lu tanya. Saya kan bisa gagal kalau Pak Pasek, betul nggak? Saya bisa gagal. Kalau gagal 2007 itu saya tinggal resign ya Pak ya. Buat anak kampung dari Sumatera udah keliling-keliling 7 negara, alhamdulillah Pak resign aja Pak. Kasarnya ya. Tinggal cari kerjaan baru ya Pak Gede. Betul nggak? Jadi yang Anda harus tanya tuh bos saya bilang. Dia yang punya visi. Nah, di situ baru kita ngomong. Bon, saya bilang, Bona, ini pemerintah salah. Saya berani ngomong begitu. Salah gimana, Ndar? Anda kan lihat saya karena saya berhasil, Anda tidak pernah menghitung biayanya. Biayanya segini. Belum gaji gue loh, saya bilang. Jadi kalau kita waktu itu 2015 kita bicara, 2015, Anda coba lihat di Kelly Services, gaji manajer ekspor itu berapa. Hitung-hitungan itu sekitar 20 juta di Jakarta waktu itu. Ya agak atas. 20 itu yang dibayarkan pengusaha ya Pak. Bapak kalau pengusaha bayar. Maksudnya yang dibayar pengusaha itu yang diterima gaji oleh pegawai nggak segitu Pak. Karena kadang kita bayar gaji, kemudian asuransi, bensin, segala macam kan.
Kan jadi cost. Total 20 juta, 1 tahun 260 juta. Kemudian trip, sekali trip saya habis 100 juta, saya bilang. Bisa jadi trip irit-irit bawa Indomie 50 juta. 2 kali trip setahun habis cepet. Satu kepala itu biaya 400 juta. 1 tahun. Belum adminnya, belum logistiknya, betul nggak Pak? Nah, Iya. saya bilang, pemerintah kalian doronglah makanan minuman, waktu itu lagi gencar makanan minuman. Ngurusin BP POM-nya 1 tahun, kontainer pertama 200 juta harganya. Ya bangkrut dong mereka. Betul. Paham nggak Pak? Nah, Paham. itu kita diskusi tuh Pak, diskusi dan akhirnya kita sampaikan, berani menyampaikan ke Kemendak di forum-forum, dan Bapak tahu itu saya butuh keberanian untuk menyampaikan gitu karena saya membongkar borok kan. Dan borok yang tidak sengaja, dan akhirnya bukan borok kita maksudnya negatif ya. Emang ini masalah ekspor. Dia orang-orang nanya, solusinya apa? Nah, gitu kan. Saya bilang solusinya kalau boleh saya izin saya bikinlah perusahaan outsourcing ekspor. Jadi Karim International itu sebenarnya outsourcing ekspor. Outsourcing itu saya jadi ekspor manajernya Pak Gede, saya jadi ekspor manajernya Pak Ketur, saya ekspor manajernya Pak Pasek. 2 tahun pertama kita cuma mendidik market Pak, berat Pak. Itu kan sebenarnya broker ya. Kita broker loh Pak. Bedanya dengan broker yang lain, saya akan ngasih tahu Pak Pasek tuh. Pak Pasek, kita jual ke Cape Town, ke John ya Pak. Namanya John, ini nomor HP-nya loh Pak. Saya punya risiko Pak Pasek kau telepon John. Hilanglah saya. Betul nggak Pak? Hilanglah saya. Jadi bukan orang keberapa lagi, saya ngaku saya orang ketiga. Dan memang orang ketiga, bukan ke-6, ke-7 lagi Pak, memang ketiga. Udah. Nah, jadi si John itu, pola kerja kami, John itu mentransfer ke Pak Pasek. Saya tuh marketing manajernya Pak Pasek nih. Saya nanya Pak Pasek ini kita jual berapa Pak Pasek? 1 juta Pak Iskandar? 1 juta. Jatah saya berapa Pak Pasek? 10% Pak. Ya wes, saya jual 1.100.000. Kalau saya bilang, Pak Pasek masih ada harga nggak kira-kira? Tawar dulu aja Pak Iskandar. Saya tawarlah 2 juta, go 1,5 katanya gitu ya. Saya 1,5 itu tetap ngasih nomor rekeningnya, nomor rekening Pak Pasek, bukan nomor rekening saya. Baru saya tanya Pak Pasek, dari 1 juta saya berhasil menjual 1,1, yang 100.000 Bapak transfer ke saya dong. Nah, itu bisnis saya. Kalau 1,5 Pak, saya jadi 10% juga nih Pak, 150. Ya Pak, 150. Bisa jadi Pak Pasek bilang, enggak gitulah, kan saya 1 juta udah untung, Anda 1.100.000. 100, jatah Anda nih Pak 100. Dari 1,5 ke minimal 1,1 ada 200.000, ada 400.000 ya Pak ya. Kita bagi 2 ya. Bapak 200, saya 200. Modal apa harga pokok Bapak dari target 1 juta udah 1.200.000. Saya dari tadinya dapat 100 sudah 1,3. Tapi semua transparan. Karena nomor rekeningnya ke Bapak dulu bukan ke saya. Jadi yakin tuh, oh Isnanda tuh orang ketiga. Barusan kan Bapak orang ketiga saya bilang. Orang kelima mungkin Pak, mungkin orang ke-7. Gak ada mungkin kan. Itu pola kerja kami tuh Pak. Akhirnya kita ngomong gitu, alhamdulillah diterima market. Akhirnya Karim International itu bertransformasi menjadi perusahaan marketing outsourcing Pak. Itu kerja kami. Jadi, nah kemudian maju, kami akhirnya dapat ruangan pameran di ruangan display permanen di Mauritius. Ruangan display Pak, permanen. 230 meter square. Bapak kebayang nggak? Bapak punya kerajinan teman-teman di Bali, Bapak mau sewa ruangan 200 meter square di ibu kota di Afrika, Bapak mau nyewa berapa? Mahal Pak. Mahal. Nah, kami akhirnya menyewakan jasa marketing kami. Kami menyewakan jasa sebagai marketing manager. UMKM itu bayar ke kita tuh $120 Pak. 1,6 juta. Itu di bawah UMR loh Pak. Kemudian karena kita perlu klien yang banyak, kan kalau banyak baru berjalan roda ekonomi perusahaannya ya. Kita diskon sampai 80%, 75% Pak. Karena kami belak-belakan. Kami perlu klien yang banyak. Mungkin butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kami mendapatkan klien total 200. Kalau kita dapatin total 200 klien, sebagai marketing manager, kita jadi agresif. Kalau 200 klien kami punya, rata-rata membayar 1 juta saja, kita punya 200 juta per bulan, betul nggak? 200 juta per bulan, kita bisa memutar bisnis, kita bisa mendeploy marketing manager yang capable, yang bagus, kita bisa trip minimal 3 kali setahun, itu artinya bagi kami itu. Dan tetapi buat teman-teman vendor kami, ketika pembayaran uangnya semua ke mereka semua kok. Nah, itu bisnisnya kami.
Tapi tentu tidak mudah, kita punya ruangan, segala macam, yang namanya bisnis dan kami belak-belakan, belum tentu kami berhasil loh, tapi minimal biaya ekspansi Bapak turun ya. Betul nggak Pak? Nah, Iya. Betul sekali, Pak. nah kita tutup, nah kemudian kita punya ide lagi. Begitu pandemi nggak bisa bergerak, baru kita ngomong, oh ini saatnya nih. Saatnya karena Afrika juga tentu tidak dapat produk dari mana-mana ya. Nah, sementara kita sudah punya masing-masing partner di setiap negara, tidak semua negara, 54 negara Afrika, katakanlah 7, 5 kita udah punya partner yang kuat. Artinya kita ngadakan Hybrid Expo. Nah, untuk Hybrid Expo kami tidak menuntut semua peserta harus menjadi vendornya Karim. Ini Expo ya Expo, kami jadi event organizer, kita jual acara, Anda bayar 350.000 seperti tadi, kita bimbing semua, kita manage. Ya nanti ujung-ujungnya Pak Sekdil tidak perlu Bapak utang ke saya karena Bapak bukan vendor saya. Bapak bisa bilang udah terima ya jalannya sendiri Pak Gede jalan. Kecuali kalau vendor baru kita banyak urusan ya. Gitu Pak Sek. Jadi sayang sekali saya Terima kasih. Bapak 98 udah begitu karena nggak pernah visit akhirnya hilang aja Pak. Dan ini kan nggak cerita 1 kali 2 kali Pak. Wah. Cerita dari Indonesia tuh beratus-ratus kali tuh begitu tuh Pak, karena nggak pernah visit ya. Pasti. Dan Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Pertama mahal, kedua si orang ketujuhnya ngehalangin anak pergi kan. Ya. Ya, Dan ada lagi satu budaya apa namanya kebiasaan dari agen-agen Afrika tersebut. Untuk Christmas tersebut mereka sudah minta contoh di bulan Maret Pak. Bulan Maret mereka lakukan eksibisi pertama. Oke. Bulan Maret mereka udah bidik pasar, kemudian akhirnya di bulan Juli mereka minta produk lagi. Oke, kita kirim, keluar ordernya itu di akhir Juli. Akhir Juli keluar order, kemudian batas pengiriman kalau lewat laut itu biasanya di pertengahan Agustus sudah dikirim barang. Kalau lewat udara bisa masih mepet-mepet, gampang. Nah itu Pak, jadi siklus itu sudah saya alami 1998 sampai 2004 itu lumayan untuk ke Captain untuk barang-barang kayu yang handicraft yang ada di kami di Tegalalang itu lumayan sekali. Sangat membantu hilir mudik kontainer waktu itu ke Tegalalang. Kalau izin saya boleh saran karena ini kan komunitas ya puntasnya Pak Kartiko ya. Menurut saya dari Bali udah langsung aja lah. Teman-teman kan gabung-gabung lah. Kalau ikut pameran ada total 5-7, langsung aja kami akan mengirimkan kontainer. Ini kan acara September ya. Kita mau ngirim kontainer akhir atau awal Oktober udah gitu aja. Kita mau kirim akhir Oktober, 1 meter kubik sekian, udah begitu aja Pak. Nah, ngomong ke semua peserta di sana, kami baru mau kirim kalau total minimal 80% dari satu kontainer ya Pak ya. Enggak 100%, 80% lah. Saya berani ngomong begitu. Jadi, karena mereka semua kapal susah ini bukan kita doang yang menderita Pak, mereka juga menderita kok Pak. Jadi, ketika kita bilang mau nggak satu orang menjadi importir semua, bisa jadi si James beli ke Pak Kadek cuma 2 meter kubik, ke Pak Gede dibeli oleh Martin 5 meter kubik, udah 7 meter kubik ya nggak Pak? Kemudian Pak Bu Helen juga jual 1 meter kubik. Menurut saya begitu ya. Jadi kita ada waktu 2 bulan sebelum acara 7 September. Menurut saya kalau mau langsung dari Bali. Christmas ya, for Christmas sale. Dah, Anda mau ini enggak? Langsung begitu deh. Nah itu baru enak tuh. Karena barang-barang Bapak itu nggak seperti makanan minuman yang butuh proses ya. Langsung aja Christmas sale. Gitu Pak. Nah jadi bisa jadi malah mereka menjual langsung ke rumah-rumah ya. Dan ingat juga, Ethiopia itu Kristennya Kristen Ortodok ya kalau nggak salah. Christmas-nya itu Januari kalau nggak salah. Ini ada waktu, Pak. Ya. Siapa? Berarti kan konsepnya kita bisa titip jual ya, Pak ya? Bukan titip jual ya, beda ya. Saya harus diluruskan itu. Bukan titip jual. Anda memang jual udah langsung. Bukan nitipin ke orang. Jual aja di pameran. Saya peserta, karena ini mau Christmas, saya langsung mau jual yang ini. Ya, Anda naikin harga kemudian diskon lah, tanda kutip begitu ya. Nah, jangan transfer uang dulu, bahasanya ya. Anda deal harga dulu.
kalau Anda oke, nanti saya ngomongin boleh ke kami, ke panitia atau ke Pak Kartike gitu ya. Kami mau kirim berbarengan dengan teman-teman yang lain kan gitu. Jadi Anda ordernya ngomong ke beliau ya, ke orang Afrikanya, order minimal hitungan 1 palet, udah gitu aja. Jangan 1,5 palet, 1 palet 3/4, ya bingung itu. Pokoknya satu partisipan satu palet, berarti kan Ya. sekitar 1 orang 1 kubik gitu Kira-kira ya. begitu ya. Jadi maksud saya kita ada Ya. dua bulan nih Bu Helen, ya enggak? Yang Bali kita ngobrol dulu deh. Kita ngomong ukurannya begini, paletnya begini, harga 1 palet berarti 1 meter kubik, katakanlah sampai tempat 8 juta, betul nggak Pak? Bu. Langsung Pak Gede cek, oh barang saya 1 meter kubik itu isinya ini nih, gitu kan? Nah, Bu Helen isinya segini. Misalnya Bu Helen Pak Pasek tadi apa Pak, kipas-kipas atau apa, Christmas ya. Katakanlah isinya 300 salib lah. Udahlah saya tajuk deh, 300 salib atau berapa. Ya kalau orang yang minta saya mau 330, sorry isi 300. Ini 300 karena kok nggak ngitungnya susah lagi. Udah begitu Pak. Nah, Bu Helen misalnya angsa-angsaan gitu ya. Aku 1 palet itu isinya 200 angsa-angsaan. Nah, Anda 200 angsa-angsa ini Anda mau minta warna berubah ya, saya masih ada waktu. Ya enggak, Bu? Tapi jumlahnya sekian. Pak Ketut bisa jadi beliau baju atau apa gitu ya. Gitu aja. Nah, itu enak tuh. Ingat, yang kita hadapi nanti bisa jadi juga pedagang. Seperti Pak Pasek barusan bisa jadi ke-5, ke-6. Tapi orang pertama, kalau dia pedagang, Bapak dan Ibu, pedagang oleh-oleh, ada nggak yang akan beli kipas 10.000 biji, 1 kontainer? Nggak ada lah. Yang pedagang oleh-oleh, ya kipas 100, baju 200, salib bisa jadi perlu 50 biji, kan gitu ya? Kalau kita barengan enak. Gitu loh. Arah saya begitu. Nah, kita punya waktu 2 bulan untuk saling cek. Pak Pasek, ini barang Anda apa? Kayu-kayuan. Anda SPLK nanti cukup bisa nggak Pak Pasek, kan gitu ya? Oh bisa Pak Is. Oh, udah. Jadi Bu Helen semua tahu, oh Pak Pasek kalau nanti ada order kayu-kayuan, beliau memang sudah ada SPLK-nya. Jangan nanti Bu Helen dapat order, nggak bisa naik kapal gara-gara SPLK Pak Pasek yang harus masuk ke kontainer nggak ada. Kita bareng aja dulu lah, 2 bulan kita masih ada waktu. Menurut saya begitu Pak Gede. Jadi bisa langsung berbarengan tuh. Langsung aja kalau menurut saya Bali langsung sodorin ya. Kami mau kirim dari Bali 1 kontainer, opsinya dari 8 pengusaha, 10 pengusaha kan gitu ya. Order minimal 1 palet, kita baru kirim kalau nyampe 1 kontainer. Bahasanya saya berani bilang, kalau lu masih setengah kontainer, lu telepon teman yang lain deh impor. Gitu Pak. Oke. Idenya diterima nih. Saya terima ya. Lalu Pak, kalau seandainya barangnya nggak laku di sana, terus gimana? Kita masih tetap taruh di sana atau seperti apa? Sampel dengan order beda ya. Yang saya barusan ngomong tuh order. Order itu mereka bayar duluan. Kalau yang kita kirim besok dan akhir Agustus itu sampel, Bu. Sampel. Oh, okay. Saya harus ngomong sampel direlakan saja ya. Oh. Sampel mohon. Tapi berarti sampelnya nggak sampai 1 orang 1 kubik dong. Janganlah. Satu biji juga cukup ya. Sampel. Jadi kalau sampel buat pameran relakan hilang. Nah, kalau saya mau update sampel-sampel di kita sekarang, ya kalau yang mirip-mirip Bapak dan Ibu, itu ada Bu Yana. Bu Yana dari Bandung, beliau itu aktivis di Inakraft sebenarnya. Beliau fokusnya di karya-karya logam. Karya beliau ini udah ada di UNESCO, tuh, udah ada di Australia. Dan memang kalau kirim sampel itu bukan, sampel gue jangan dibagi-bagi dong, ntar mahal katanya. Saya bilang, Bu, 1 aja. Kalau buat Ibu 1 aja, taruh di kedutaan. Saya bilang gitu loh. Ya, jadi itu untuk sampel untuk dilihat. Karena target marketnya bukan untuk oleh-oleh. Target marketnya itu arsitek yang mau pasang patung di
gerbang masuk mall gitu, Bu. Nah, saya punya tuh juga begitu, Pak, bukan untuk oleh-oleh. Jangan dibagi. Makanya saya mau tanya, berapa sampel yang dibutuhkan? Jangan dibagi kalau begitu ya. Kita dulu ya, jangan dibagi. Nah, kalau yang dibagi-bagi ya beda. Kayak 2 kelinci ya kacang-kacang masa mau disimpan 2 bulan? Bagi toh. Bagi. Kopi mereka kirim banyak, bagi. Rendang dari kampung saya ngirim banyak, bagi. Nah, apa beautifulnya dari expo gini? Bu Helen kan nggak mungkin bagi-bagi sampel ya? Nggak bisa. Tapi kalau ikut bareng-bareng teman-teman yang bagi rendang, akhirnya sampel Bu Helen dilirik toh. Jangan kebalik, sampel rendangnya disimpan, nanti patungnya Bu Helennya dibagi. Nah, gitu maksud saya. Jadi itu makanya pada semangat tuh. Oke, aku ikut karena ya bagi-bagi rendang doang tidak ada satu item yang bagus untuk dipertontonkan. Kita juga rencana mau bagi itu di komunitas bisnisnya Robi di Galapan Golf yang bagus ya. Yang nggak keren, Bu. Tapi kalau ada sampel yang keren, orang lihat keren ya, Indonesia keren ya, kan gitu ya. Nah, justru kebetulan kan barang saya itu menaikkan hasil karya, jadi emang tradisionalnya Indonesia kan, seperti kayak andong itu, becak, pedati, itu lampu. Jadi makanya saya bilang, nggak bisa dibagi-bagiin sampel saya, Pak. Janganlah. Kalau mau dibagikan buat saya dulu aja. Nggak, itu ya. Jadi marketnya begitu. Bagusnya kita barengan gini, memang di bisnis itu ada memang sampel, ada memang industri yang memang mau bagi sampel. Karena harga murah ya. Kacang ya dibagi-bagi lah, kok sulit-sulit ya. Kopi ya dibagi-bagi, belum nggak apa-apa saya. Bagilah langsung. Tapi kalau ukiran yang mahal ya enggak. Nah, maksud saya, kalaupun nanti sampel itu, ini kita lagi godok ya Bu Helen. Sampel-sampel yang tanda kutip nilainya mahal, kemungkinan nanti kita lihat dulu draftnya ya, listnya berapa yang kirim sampel mahal. Kita lagi pikirkan, tentu akan saya izin semua. Apakah nanti tanda kutip kita bakal lelang, karena dapat uangnya, atau kita bakal jadikan gift ke kadinnya ke gubernurnya gitu ya. Nah, makanya dari awal kami minta daftar peserta itu dari awal. Yang saya mau izin sampaikan ke Pak Bapak-Bapak dan Ibu pada titik ini, dari penjelasan barusan saja, hampir 1 jam saya jelaskan, saya mau ngomong kami bukan I.O. yang jual lantai pameran terserah Anda mau ngapain. Paham ya? Kalau saya jual lantai pameran terserah, ya udah Anda mau ngomong terserah. Enggak, kami tampung dulu siapa peserta, kami nanya satu-satu, kemudian kita padu-padankan, oh ini kayaknya bisa mendukung nih. Bagi-bagiin kopi, ya orang kopi akan ngomong, masa bagi-bagi doang Pak, apa yang dia lihat? Ya kalau misalnya ada sampel yang bagus, orang bisa nonton gitu kan. Jadi kami bukan I.O. yang jual lantai pameran doang. Kami tahu lantai pameran itu, atau space pameran itu hanya salah satu upaya doang untuk ekspor. Banyak kerjaan lainnya harus berbarengan. Anda harus berbicara dengan market, Anda harus promosi, Anda harus memadu-madankan power, dan itu baru bisa kalau kita bareng-bareng. Apa menurut Ibu saya jual kacang 2 kelinci kemudian saya cari patung yang mahal Ibu untuk saya gift? Rugi Bu. Rugi dong saya. Betul nggak? Mau ongkos berapa? Kalau saya pedagang kacang ya. Dan kemudian di UMKM kita tuh ada yang mau kirim bandeng presto segala macam. Apa mungkin dia harus beli semua oleh-oleh patungnya Pak Pasek, Pak Gede, kan nggak mungkin ya oleh-oleh. Tapi kalau kita datang bareng dan kita tinggal serahkan kepada Pak Dubes yang ngasih. Tapi Pak Dubes sebutkan ya, kalau ini dari Bu Helen kan gitu ya. Ini dari Bu Helen, kami memang mau cari market. Ini karya seni yang mahal. Anda mau cari siapa? Oh, saya mau nyari arsitek doang sebagai di situ. Bu Helen akan ngomong, aku nggak nyari order kontainer-kontaineran ya, kan gitu ya. Aku nyari order yang satu saja, tapi wah. Kemarin kami dengan Mauritius juga ada, Mauritius kita mulai acara membina market ya, membina itu. Ada ibu-ibu juga
pegawai negeri, dia bilang, aku baru mau belajar jadi importir produk Indonesia. Ulangin ya, baru mau belajar menjadi importir dan saya mau dari Indonesia. Nah, pertanyaannya ke saya, Iskandar, kalau saya baru mau belajar, bagaimana saya bersaing dengan importir yang udah besar-besar? Modal saya nggak ada juga, gudang saya nggak punya, distribusi saya nggak punya. Saya tanya, Anda tertariknya kemana? Sepatu apa gitu? Oke, saya bilang, saya punya satu klien di Bandung, vendor kami, bikin sepatu yang bagus. Ibu bapak nanti bisa lihat di YouTube-nya Karim. Sepatu yang bagus itu tahun lalu diskusi sama saya Pak Gede. Nanya, Pak Iskandar, menurut bapak perusahaan kita dimajukan kemana ya? Ini anak muda di persimpangan nih. Sepatunya bagus. Apakah mereka mau menjadi Brodo, Edward Forer, Elizabeth, sepatu yang kemudian buka toko yang banyak, itu ya Bu ya? Jadi bikin satu untuk yang banyak. Jadi industri. Atau saya tanya, sekarang market kamu yang menurut kamu bagus apa? Wedding. Jadi perusahaan sepatu ini membuat sepatu custom untuk pengantin. Only. Jadi order satu, ya kalau keluarga pengantin paling 10-20 biji gitu ya. Tapi khusus untuk acara. Akhirnya kita ngobrol, kalau Anda bikin menjadi industri, Anda punya modal nggak? Saya bilang. Anda punya pabrik nggak? Wah, susah buat saya. Berarti Anda juga akan bakal susah bersaing. Kenapa Anda tidak fokus pada wedding organizer aja? Akhirnya kami bantu mereka mencari wedding organizer di negara-negara. Kita kontak dengan Jepang, kita kontak dengan itu. Wedding organizer doang. Nah, kemarin Morsi saya bilang gitu, Anda mau nggak menjadi perwakilan perusahaan sepatu khusus untuk pengantin? Paham nggak? Ya Pak Gede. Anda dapat bisnis. Anda tidak perlu membuka toko segala macam. Khusus untuk wedding apa? Anda datangin klien, Anda ukur kakinya, Anda sodorkan beberapa opsi, kemudian Anda terima lagi. Oh, ini desainnya gini, tapi mutiara taruhnya di sini ya. Bentuk nama saya kan detail tuh Bu. Bentuk nama saya, bentuk nama suami, bla bla bla. Nah, itu disampaikan. Bapak dan Ibu buat bisnis ini baru bakal jalan kalau itu berpartner. Tidak mungkin juga si pengusaha dari Bandung datang ke Mauritius satu kali ketemu satu calon pengantin, datang ke Mesir satu calon pengantin, datang ke Cape Town, ya habis uangnya di jalannya Bapak saya. Nah, dia perlu perwakilan satu orang di satu negara. Nah, bisnis-bisnis seperti itu yang kami Karim akan kejar. Itu UMKM Indonesia dapat celahnya banyak seperti itu, karena saya tahu Afrika juga butuh seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, fokusnya nanti di situ yang kami akan sarankan, anggaplah beliau partner, dan memang partner bukan buyer ya, bukan only buyer, karena ini penyakit Indonesia nih Pak Pasek. Kalau udah ketemu satu buyer, jual 1.000 kita mencoba mencari buyer lagi yang mau beli 1.200, si 1.000 ditinggalkan. Dia lupa beda 200 rupiah, kalau ada masalah ongkosnya terbangnya itu 60 juta men. Jadi dari awal kita ngomong, cari partner. Kalau partner, Anda naik, dia naik, Anda jatuh, tanda kutip kan gitu ya. Bapak dan Ibu, panitia kami, ada 9 panitia di Karim Expo ini, 8 orang Indonesia, 1 orang Afrika. Panitia inti ya, namanya Martin Mutura. Udah pensiun, baru pensiun bulan Januari lalu. Sebagai profesional, beliau terakhir bekerja sebagai direktur Coca-Cola seluruh Afrika. Itu gabung di kepanitiaan kami. Kenapa ada Martin? Martin adalah buyer pertama saya 2007. Pak Gede, buyer pertama saya 2007. Jadi saya buka 7 negara itu yang membantu 2 orang Kenya. Martin satu namanya Wanjagi. Dia cuma nelfon, Jospat ya. Nder, kok kamu nggak ke Kongo, Nder? Belum ada teman, Jospat. Saya telepon ya. 3 bulan depan saya udah di sana, Pak. Asli. Itu yang saya sampaikan ke KBRI waktu itu. Setia, loyal terhadap customer. Dia susah, saya susah. Dia punya, misalnya barangnya, saya dulu jual plastik buat dia. Ketika dia masalah di gudang, Iskandar, plastik saya habis segala macam. Bisa nggak kamu kirim segera? Saya kirim segera.
Itu akhirnya 2007 saya baru ketemu beliau lagi 2017 begitu Pak Arim ini berdiri. 2017 Pak. Ingat ya, beliau tinggal di Nairobi. Saya 2017 bikin perusahaan, saya telepon Martin, saya mau bikin usaha. Posisi beliau waktu itu direktur Coca-Cola seluruh Afrika, tinggi banget. Seluruh Afrika dia direkturnya. Saya bilang Martin, saya mau bikin perusahaan. Perusahaan apa Ndar? Gini. Ingat ya, saya baru bikin usaha baru nol. Beliau direktur Coca-Cola ya. Nanti kamu setelah Coca-Cola kamu pindah ke saya ya. Gaya. Gimana? Belum tahu tapi gue gaji lu gue nggak sanggup. Tapi nanti kamu bantu saya ya. Oke. Nah, Pak Bagri gitu loh Pak. Kemudian kapan kamu ke Afrika? Aku mau ke Nigeria saya bilang bulan depan. Aku kan tinggal di Kenya Ndar. Kamu ke Kenya dong. Nggak ada tiket ke Kenya. Nggak cukup uang saya cuma sampai ke Nigeria karena cuma 1 kali negara gitu kan. Oke, saya cocokkan waktu saya yang ke Nigeria katanya. Dia dari Nairobi terbang ke Nigeria, saya ketemu sama dia bulan Mei dan saya ngomong planningnya. Saya bilang Martin, kita mau bikin usaha Afrika dan Indonesia tuh masalahnya tidak ada tuh sales yang nggak ada. Produknya bagus-bagus, Indonesia produknya bagus, Afrika butuh produk Indonesia, yang nggak ada kan si salesnya nih. Nah, ayo kita bikin perusahaan salesman. Saya membina pabrik, kamu membina marketing. Ya. Aku masih kerja di Coca-Cola. Ya, aku juga butuh waktu untuk menjual ide ini, saya bilang. Dan 2020 beliau berhenti kerja. 2021 Februari langsung Martin kita bekerja, kita bikin pameran ini. Gitu Pak. Bapak bisa lihat nggak Pak Pasek? Nah sekarang kalau saya tanya ke Pak Pasek, ya Pak Pasek udah jawab tadi kan sebenarnya. Siapa yang membeli waktu 2098 Bapak nggak tahu. Jadi kami bukan middleman yang akan nutupin Bapak ke deal sama siapa. Kami akan ngomong, deal aja. Saya akan buka-bukaan. Karena betul. Standar. Ya. Baik. Boleh idenya itu untuk kita berpartner sehingga UMKM di Bali itu kan lumayan banyak Pak dan produknya juga bagus-bagus. Jadi potensi sekali kalau seandainya kita punya orang atau punya keluarga yang ya kayak Pak Iskandar atau Karim ini yang bisa jadi partner untuk bisa memperkenalkan lah ataupun menjadi kepanjangan tangan kita lah gitu Pak. Kira-kira gitu. Boleh itu ya, Pak. Kita nanti bicara lebih detail lagi. Ya jadi nggak harus ke Karim ya. Sorry saya harus belak-belakan. Ya. Bulan lalu bulan puasa ya tepatnya kita mengadakan training Karim Masterclass Pak Gede, Pak Pasek, Bu Helen. Jadi kami didik sales. Bapak bisa kebayang kan harusnya dengan pola kerja kami di Kementerian kami nggak mau didik cara kerja kami sendiri lah, betul nggak? Kita didik tuh, betul nggak Pak? Kita didik memang komersil ya. Saya bilang saya perusahaan saya harus hidup gitu ya. Kita didik sales-salesnya. Jadi kami juga masih membuka kesempatan untuk mau jadi sales. Kami ya kalau dibilang kritik nggak kritik doang ya. Kami coba menawarkan solusi. Sekarang banyak gerakan-gerakan tiap desa harus ada produk, one village one product. Saya rasa di Bali udah lama lah itu ya. Tapi one village one product kalau nggak ada salesnya akhirnya banting-banting harga dengan village satu dengan village sebelah Pak. Betul. Ya didik salesnya dong. Didiklah salesnya juga. Jangan produk-produk doang yang dihajar tuh. Salesnya harus dididik. Kalau enggak nanti kayak kelor itu Pak. Kalau semua tanam kelor akhirnya Bapak jual 10.000, saya jual 9.000 Pak besok tuh. Betul. Harus ada didik salesnya. Jadi satu sales mungkin pegang bukan satu desa, satu sales bisa jadi pegang satu kecamatan ya. Terhadap kelor satu kecamatan, terhadap produk seperti Bu Helen satu kecamatan, dia pegang bisa jadi Bu Helen 1, Bu Helen 2, Bu Helen 3, maksudnya 5, 10 perusahaan ya Bu Helen ya. Tapi marketnya adalah kerajinan yang mewah kan gitu ya. Dia marketnya daripada Bu Helen juga cawe-cawe ngurusan market. Nah, kalau dia jadi seperti Karim, seperti kita, Bu Helen kan udah tahu dia dapat berapa. Jadi nggak ada Vespa di antara kita lagi kan. Bu Helen bayarlah jatah dia. Jadi nggak pernah, kau bilang jual 5 juta, padahal aku lihat 20 kali kau jual. Nggak ada bercerita begitu. Oh, ditransfernya ke produsen duluan kok. Gitu.
Itu bisnis kami. Jadi sekali lagi buat pameran, nanti saya kirimkan pendaftarannya, link pendaftarannya, silakan daftar. Ya sampel baru akan kita kirim lagi gelombang kedua pada bulan Juli. Udah bulan Agustus ya. Gitu Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Halo Pak. Halo. Pak Kade, apa kabar? Makasih banyak. Baik. Pak Is, mohon maaf sebelumnya tadi ganggu waktu fokusnya. Enggak. Saya terima kasih. Oke, ya. Gini Pak Is, saya mau tanya lebih ke ini sih Pak, tentang paket kepesertaan tadi itu. Nah jadi di paket bronze kan Pak ya, jadi kan kita nggak dapat apa namanya one on one presentation kan gitu. Nah jadi kalau untuk yang paket bronze itu apakah kita masih bisa interaktif gitu Pak sama peserta apa exhibitionnya? Aktif chatting pasti bisa Pak. Masih bisa ya Pak? Dapat one-on-one presentation-nya. One-on-one tuh Bapak yang jadi presenter ya, betul nggak? Tapi kami sendiri di Karim akan mengisi ruang-ruang presentasi itu. Tapi memang kita baru akan putuskan pada bulan Agustus. Oke. Maksudnya tuh kami pasti akan berbicara sektor by sektor ya Pak ya. Ya nggak? Karena memang gaya begini baru kita ya. Saya harus bilang baru kita dan kita harus memberikan pemahaman pada semua audiens. Cara-cara Karim memandang bisnis memang agak berbeda. Kami memang berkepentingan juga memberikan pemahaman itu. Seperti yang kita barusan ceritakan tentang bisnisnya Bu Helen, itu memang harus kita sampaikan. Kalau produk seni tinggi itu jangan Anda tunggu importer. Nggak ada orang yang membeli yang mahal itu seni yang mahal 1 kontainer, siapa yang beli begitu? Kita harus sampaikan. Kemudian kayak sepatu tadi kita harus sampaikan. Nah kami tentu begitu nyampaikan, bisa jadi kita mention ya, ini ada peserta nomor sekian loh kan gitu ya. Tapi tanda kutip bukan jadi kewajiban, bisa jadi presenternya nanti lupa ya, mohon maaf kan gitu ya. Tapi Anda tinggal ngomong itu yang barusan dipresentasikan salah satu bisnis itu saya. Kemudian kayak kopi kita pasti bicara. Kopi itu target kami, bisnis plan kami bukan target. Bisnis plan kami, kita selama ini disuruh jual bean doang ya, green bean ya. Ya nggak kaya-kaya lah masyarakat kita jual green bean doang. Harusnya kita jual roasted. Dan menjual roasted itu minta ampun susahnya. Karena juga Barat berkepentingan untuk menahan kita ya, betul nggak? Karena kami jual roasted, kami pengen punya vendor, punya teman-teman yang mau berjibaku minimal 20-30 produsen kopi, Pak Kade. Kalau kita punya 30 produsen kopi, roasted semua, minimal punya 2 varian, ada 60 varian ya Pak ya. Kalau kita punya 60 varian roasted bean, kita Pak, semua cukup gagah, cukup powerful, mengundang pemilik coffee shop Pak. Pemilik warung kopinya untuk datang cupping. Tidak ada satu pemilik coffee shop yang membeli satu jenis kopi sebagus apapun itu, 1 ton, 1 kontainer, nggak mungkin Pak. Dia butuh beragam coffee bean di restoran dia, di coffee shop dia, betul nggak? Jadi dia butuh 1 kilo, kita butuh 20 kilo dari Pak Gede, 20 kilo dari saya, 20 kilo dari Pak Kadek. Itu yang kami lihat dari kopi. Dan kami akan menyampaikan itu di webinar-webinar yang kami di situ Pak. Jadi Bapak saya jawab, Bapak ambil yang bronze pun, bukan berarti Bapak tidak akan disentuh di webinar-webinar ya. Tapi dalam mohon maaf saya harus ngomong pahitnya dulu, bukan jadi kewajiban kami panitia nanti presenter saya lupa ya jangan disu Pak gitu ya. Gitu Pak. Oke. Jadi masih ada kesempatan untuk di-announce juga gitu kan Pak ya. Oh, announce pasti. Dan kita juga ya. Dan kita juga masih bisa berinteraksi melalui chat. Nah, jadi untuk narasi gitu kita sediakan audio visual gitu Pak ya. Sediakan audio visual di bronze itu. Dan ingat Bapak juga bisa upgrade kok. Misalnya nanti Pak Is, saya sekarang bronze dulu lah, tapi ternyata 1 minggu sebelumnya Bapak lihat kayaknya aku mau presentasi, Bapak upgrade aja. Kalau upgrade-nya masih dikasih early bird mungkin mau Pak.
Nah, Bapak nih ada-ada aja. Iya, iya, iya. Nah, Oke jadi deh, Pak. bisa upgrade, kemudian apa namanya bisa macam-macam lah ya. Tapi ya kalau disebut Mana ini ya, Set? kita nggak bisa janji Mana disebut Set? karena takutnya orang slip of tongue ya Pak ya. Tapi apa namanya kalau dibahas tentang bisnis Bapak itu udah kita masukkan agenda. Makanya dari awal kita tahu kopi ada berapa peserta. Ada sih ngomong dulu. Oh ya Pak, satu lagi Pak Is. yang- Kemarin kan kita sempat bahas tentang yang kerjasama OEM gitu ya Pak ya. Oh ya, Jadi di di presentasi audio visualnya itu di sana kita ya sebutkan ya. Bapak sebutkan di narasi booth Bapak juga boleh sebutkan. Saya Oke. mau ya. Siap. Saya mau. Oke. Yang saya cuma nitip itu kan kemarin itu cuma satu ya. Kalau Anda punya 2 bisnis yang semuanya jauh, saya nggak ada masalah Anda tulis di situ. Saya Helen jual kerajinan batu giok yang satu harganya 10 juta dan batu bara itu kan bisa jadi ibu dua-dua. Tapi orang bertanya nanti kayak Papa segini orang kelima atau 7 nih kan gitu ya. Iya. Itu aja. Jadi saya nggak ada masalah Anda taruh di situ, tapi psikologis orang membaca itu ya yang agak kenal ya Pak Pasek ya. Jadi ini orang kelima nggak nih gitu. Kalaupun mau punya 2 produk. Kalau itu pun memang produk kita sih itu Pak, bukan kita orang Iya. artinya ini. Saya paham. Cuman itu masih satu jalur sih di perminyakan. Kalau masih satu jalur ya hajar aja. Saya coba bilang kalau Anda bisa membungkus tantangan itu nggak ada masalah. Misalnya saya korporat, memang korporat ya. Saya big corporation gitu ya. Jadi big corporation kami punya katakanlah puluhan bisnis, kita mau tampilkan 2 dulu. Ya, memang Anda big corporation, website Anda bisa dijejak dengan bagus ya, why not? Nah, tapi kan UMKM kita nggak begitu, belum menjadi big corporation, kemudian dia punya bisnis yang berbeda-beda, dan menampilkan satu booth. Saya takutnya yang Pak Pasek anggap tadi, mereka menganggap kita cuma pedagang. Booth kita gitu. Itu aja. Oke deh Pak, siap. Sementara itu aja dari saya Pak. Makasih, nanti kalau ada yang lain tak tanya ada langsung. Pak Kade udah punya WA saya lah. Ya siap. Oke Pak. Mau tanya Pak, Silakan Bu. kalau untuk pengiriman samplingnya, freight rate-nya itu gimana ya Pak ya? Apa Bu? Freight rate-nya. Harganya? Katanya kan freight-nya. Harganya kayak saya masih nego terus terang. Kemarin yang si freight itu satu palet itu 5 juta all in. Jadi Nairobi itu di tengah-tengah ya, bukan di laut ya. Jadi ada lagi land tracking, total 5 juta 1 meter kubik. Ini buat air freight, saya masih dapat penawaran. Terus terang, ini tim lagi kerja habis-habisan nih. 2 minggu dulu saya dapat 1 kilo tuh 2 juta. Dari 1 holder. 1 kilo 2 juta. Kemudian ada nawarin 1 juta 250. Ada yang nawarin 800.000. Turun. Sekarang kita pada posisi 200.000. Saya belak-belakan aja. 200.000 tapi itu belum termasuk, itu baru door to port ya, belum door to door. Door to port, 200.000 door to port. Kami lagi hitung lagi dari port ke door-nya, jadi clearance di bandaranya berapa. Jadi ya tetap lebih mahal tapi kami nego habis-habisan sampai ya akhirnya ya kita juga coba nawarin mereka jadi sponsor terus terang. Jadi ada airline turunin harga tapi Anda jadi sponsor gitu loh, Pak. Ya semoga berhasil, Pak. Ya doakan ya. Saya nanti begitu kita pasti, udah deal, udah berapa kita kasih. Tapi Ibu kebayang kan penawaran pertama kita ditawarin 2 juta loh. Dan memang mahal, saya ngirim dokumen, tanda tangan aja waktu itu 1,3, dokumen cuma 10 lembar loh. Saya ngirim 1,3. Ya, Anda tahu lah, kayak DHL segala macam ya, Bang. Nah, sekarang kita lagi paksa turun habis-habisan dengan airline. Ya, mereka nanya, berapa ton, Dar? Waduh, saya bilang, ntar ya. Jadi, perlu banget daftar dari cepat, biar kami juga, karena pasti kami, Ibu kebayang, Bapak kebayang dari 2 juta ke 200 itu kan saya juga harus mengestimasi saya bisa mengirim berapa ratus kilo kan gitu ya. Saya belak-belakan kita bisnisnya.
Nggak mungkin Berarti kita masih mencari nih Pak logistiknya Pak. masih mencari. Jadi buat Anda yang akan masih mencari tapi ya 80% 90% lah Bu. Jadi pahit-pahitnya kan saya bilang ke Ibu Helen, Ibu Helen 200 kan gitu ya, betul nggak? Saya lagi nego kan di bawah 200. 200 itu udah penawaran udah masuk ya Bu ya, bukan mencari dari nol lagi ya. Jadi buat yang air freight ini prosesnya kami silakan daftar dulu. Kemudian nanti imam tim saya akan nanya, Ibu mau kirim sampel, Bapak mau kirim sampel, iya. Kira-kira berapa kilo? Kira-kira kan? Kira-kira nanti kami tabulasi dulu. Dari Bu Helen 2 kilo, Pak Pasek 2 kilo, ini 2 kilo, si ini 10 kilo. Kita lihat, oh kira-kira kita bisa 100 kilo nih kan gitu ya Bu ya. Kemudian 100 kilo kita tinggal telepon yang penyedia airline. Kami bisa lah 150 kilo misalnya. Berapa nih harga? Oh jadi sekian per kilo, baru kita ngomong. Ya di situ terus terang kami bukannya tidak beresiko lah. Kadang-kadang ngomongnya mungkin sampel ujung-ujungnya nggak jadi kan gitu ya. Itu juga resiko yang kami harus manage sebagai panitia. Tapi ya mau tak mau itu cuma urut-urut dada aja mau gimana lagi. Kemarin juga, ya serius Pak. Kemarin ada satu peserta tuh iseng 5 juta per meter kubik. Dia nanya, Pak Is, akhirnya saya nanya ke forwarder, saya pikir Bapak ngambil untung. Akhirnya saya tanya, Bapak apa nggak rugi tuh? Sekarang saya hitung-hitungan bisa jadi kita rugi. Dan ya saya belak-belakan. Dan kemarin, Kebetulan Pak, sorry Pak, kebetulan ada branch manager di sebelah saya, dia mau nawarin soal masalah logistik. Mungkin silakan, bisa kontak ke Bapak, silakan. saya nanti tanya nomornya Bapak ya. Aja. Silakan tawarin ke kita. Jadi berapa? Kalaupun kita kayak kemarin itu pun kita jual 5 juta ya, kita kasih 5 juta itu kita ngomong loh 5 juta, terus tambah admin untuk Karim 250.000, kita belak-belakan admin, karena kan tim saya harus ngangkat-ngangkat ya, ya nggak Pak, ngangkat-ngangkat kontainer, palet-palet, semua rela, oh ya admin ya 250 itu, sudah. Itu juga ada UMKM Pak Iskandar, saya cuma sanggup bayar si adminnya itu, ya sudah nggak apa-apa. Gitulah kita barengan aja lah ya. Nah, jadi kalau Bu Helen ada forwarder yang bisa nawarin ke saya, silakan tawarin ke saya, gitu ya. Gitu aja. Bapak ada di grup nggak ya Pak ya? Saya kok nggak ada nomornya Bapak. Grup mana? Di grup yang UMKM itu ada nggak ya Bapak ya? Saya banyak grup ya. Saya tulis di sini aja nomor saya deh. UNK Bali. Belum kayaknya kalau UNK Bali. Belum diundang sama Pak Gede. Waduh, Pak, PR loh, Pak. Ketinggalan ini, Pak. Nanti penuh itu berisi chatting itu. Gampang. Nanti Pak Gede undang langsung masuk lah. Gitu ya. Jadi, oke, sekali lagi buat sampel gelombang kedua pada bulan Agustus. Gelombang ketiga setelah pameran. Jadi, bisa jadi setelah pameran, ya kita kalau misalnya banyak yang apalagi udah sampel ya. Kita akan sediakan lagi dan kami mau coba, kita mau macu diri kita juga, yang setelah pameran ini yang perlu sampel tuh minimal urunan lah bayar delivery. Jangan semua ke kita lah. Biar delivery $200, lu bayar 100 dong. Ya gitu ya. Betul nggak Pak Gede? Ya. Kalau enggak, Anda mau sampel di checklist semua itu. Oke lah, ngomong. Pak, maaf Pak. Sorry, saya nanya lagi. Silakan. Biasanya kalau misalnya di link itu harganya harga FOB itu harga CNF ya Pak ya? Saran saya FOB dulu. FOB dulu. Jangan ke CIF dulu. Nanti Anda ketahuan biar apa? Karena bukan apa-apa. Ketahuan nggak masalah, tapi hitungan-hitungan kita jadi bingung. Jadi misalnya Anda menghitung FOB CIF pada asumsi 1 kontainer. Di dalam dia 1,5 kontainer. Oke, Anda punya way out mengatakan, ya saya pikir FCL, sekarang LCL kan gitu ya. Nah, ketika sama-sama LCL antara 300 kilo dengan 200 kilo itu bisa jadi harganya berbeda jauh kan. Dan kami terus terang, ya mau tak mau Anda harus terima efeknya. Kami menerima efek sekarang. Kami dengan kirim 1,5 kontainer ini kan saya udah bilang. Dan kemarin pun tahu-tahu dari pihak Nigeria, pihak Nairobi-nya mau ngomong, Pak nanti bayar pajak lagi Pak, barang masuk 51%.
sekali. Dari invoice. Apa kita mau ngaku semua produk harga $1? Masa kursi $1, Bu? Kalau kita taruh $100, $50 kita harus bayar pajak. Jadi, dan kami akhirnya nelfon kedutaan minta tolong. Tolong dong, kalau kedutaan yang impor nggak perlu bayar pajak kan? Karena barang pameran. Jadi kami minta tolong kerjakan oleh pameran. Itu kami tidak memperhitungkan ada pajak itu tadinya. Bisa jadi kita bleeding tuh di situ. Gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah rasanya kemarin dari diskusi dengan KBRI bisa handle itu ya, karena kita di swasta bisa menghadirkan 60 peserta kan juga prestasi ya Bu ya. Masa kita tolong lobby untuk ini memang barang buat pameran tanpa pajak juga masih susah sih kan gitu ya. Iya. Gitu Bapak, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Surat dan dokumen juga berarti nanti bisa dibantu ya Pak ya kalau buat yang belum lengkap. Ya, kemarin terus terang aja belak-belakan sampel kita salah satu telat itu karena kami membantu dokumen sampel-sampel teman-teman. Kami membantu. Ada undername terhadap beberapa produk ya. Itu dan itu biaya semua. Itu dari kami, dari kita saya belum cek lagi satu persatu ya. Jadi kalau kasarnya kita jual 5 juta per meter kubik itu siapa yang kita jadi subsidi karena logistik cost-nya sekian tapi dokumen cost-nya lebih mahal ya enggak? Ya. Tapi kita bismillah dulu lah karena menurut saya ini kan semua saling supporting ya. Kalau kita kemarin tidak bawa sampel-sampel itu, ya seperti saya bilang tadi, cuma 3 perusahaan, 4 perusahaan semua jual kacang juga nggak bagus ya. Mau kayak apa pameran kita, betul nggak? Semua ternyata bawa keripik singkong semua. Kita tetap perlu ada barang-barang yang memang di pengurusan delivery agak rumit kemarin. Gitu, Bu. Pak, ada yang titip pertanyaan. Kalau barangnya itu frozen gimana Pak ya? Itu dia kenapa gelombang kedua harus pakai udara. Justru kami mempertimbangkan kita harus mengakomodir barang-barang frozen, makanya sampel kedua itu luar udara. Jadi sebenarnya Ibu yang mau kirim udara ini yang nompang ke si frozen itu. Justru karena kami mempertimbangkan barang frozen, makanya kita ambil pengiriman lewat udara. Kita udah berpikir ke situ. Seharusnya kalau kita ketemu bulan lalu nih, Ibu ikut yang udah diundang sekarang ya, betul nggak? Mantap. Gitu kali. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Malam, Pak. Malam, Pak Giri ya. Giri, Pak. Bali. Ya, berarti kalau untuk ya dibilang sampel untuk tahap kedua itu berarti harus daftar dulu ya, Pak? Harus daftar dulu. Kita nggak mungkin kirim sampel yang bukan peserta, Pak. Ya, kalau yang daftar kemarin kebetulan sudah, Pak. Kan sebelum. Oh ya, Pak Giri sudah ya. Sebelum UNK ini ada di-share di grup, saya karena tahu itu early bird-nya hari itu terakhir, saya langsung pagi-pagi saya sudah transfer ke Pak. Iya, saya lagi rapi-rapin. Imam lagi rapi-rapin dokumen hari ini ya. Mohon maaf ya, Pak. Saya lupa. Nggak apa. Jadi mungkin berarti itu nanti kalau daftar udah, berarti nanti kan tinggal menunggu info ya, Pak. Tinggal nunggu info aja, karena mungkin minggu depan kita yang sudah daftar kita akan kumpulkan di satu Zoom Pak Giri. Jadi kita akan update, sampel udah dikirim, situasinya gimana, ETA kapan. Kemudian kita tanya masing-masing yang sudah kirim sampel itu individual pack-nya gimana. Ini Bapak Ibu, kenapa kita cuma bisa kirim sampel yang peserta? Ini virtual, eksekusinya virtual, barangnya di sana. Kalau kita ikut pameran biasa, kita kirim sampel, Anda bisa, saya sebelahan booth dengan Bu Helen bisa lihat, Bu Helen kenapa koper sampel saya di booth Anda ya kan gitu ya? Betul nggak? Saya bisa tarik. Karena nggak ada untungnya juga Bu Helen nampilin barang saya di booth Anda kan. Nggak ada untungnya. Saya juga berkepentingan. Lah, ini kitanya di Jakarta, Anda di Bali, sampelnya di Nairobi, kebayang nggak kalau sampel itu salah? Kebayang nggak? Kebayang nggak kalau sampel itu bukan peserta?
Kebayang nggak Bu Helen sampelnya harganya 5 juta satu sampel, orang salah ngambil, udah happy Bu Helen ada orang kaya besar ngambil sampel Ibu dengan kode Helen. Warna merah sampelnya. Begitu dibuka, alhamdulillah ternyata batik yang mewah. Batik. Apa nggak sakit hati itu? Siapa sampel saya kemana pergi? Nggak tahu saya. Betul nggak? Nah, makanya kami sangat harus disiplin seperti itu. Sampel itu di setiap kardusnya ditulis nomor peserta, bukan nama. Nomor. Karena kalau tulis punya Helen, bisa jadi di Afrika juga ada Helen juga. Punya Andri, wah pusing. Di Indonesia punya Asep dari Tasik, pusing, itu bakal banyak itu. Jadi kami kasih nomor peserta. Nomor peserta 06062-2001 itu punyanya Pak Kris, saya ingat banget karena saya kasih nomor buat beliau. Nomor peserta 2299 punyanya siapa? Saya kasih nomor buat beliau. Jadi pakai nomor peserta. Jadi kalau kita ngomong by number, insya Allah nggak akan salah-salah ya. Walaupun ada peluang tapi akan turun. Indahnya lagi ketika kita ngomong by number, ketika peserta dari Afrikanya ngambil sampel, kita juga bisa tanya, Anda peserta nomor berapa? Gitu. Bayang ya. Jadi Anda peserta nomor berapa? Saya peserta 254. 254 itu kode Nairobi ya. 254-2777. Oh ya. Ngambil sampel apa Anda? Ngambil sampel 062 sekian-sekian. Oh itu sampelnya Pak Gede diambil oleh si situ. Kita ngomong ke Pak Gede. Pak Gede, sampel Bapak ada 20 biji Bapak sediakan buat orang. Yang nomor 1 diambil oleh si James, nomor 2 diambil segitu. Coba Bapak chat beliau gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kita coba bikin sangat efisien. Karena ini bukan pameran yang sampel ditebarin aja ngambil, kemudian kita nggak tahu. Nah itu kenapa? Ya harus peserta. Nggak mungkin, ya kacang ini enak punya siapa nih? Nggak tahu gitu kan. Ya nggak ada pameran, itu namanya pembagian di bencana alam dong. Gitu Pak, jadi poinnya ke situ. Jadi bukan cuma kita ngamankan, kami sebagai IO mengamankan bisnis kami, enggak, harus detail ke situ. Itu pun bisa jadi kami akan minta maaf. Saya udah minta maaf dan saya juga akan minta maaf. Bisa jadi masih akan ada peluang-peluang error. Stikernya kecoret, begini, copot, masih ada peluang itu. Makanya kita panitia akan mengumpulkan peserta nanti. Kita zoom bareng, kita akan nanya baik-baik tuh satu persatu. Pak Giri ngirim sampel, stikernya kira-kira bakal copot nggak, kan gitu ya. Kita perlu labelin baru nggak, gitu loh. Seperti itu kita akan tanya satu persatu. Gitu ya. Oh, oke. Kalau untuk ininya, untuk audio visual atau video misalnya yang mau dimasukkan itu ada limit Pak ya? Waktu misalkan ada berapa menit dan sebagainya. Saya lupa, rasanya belum ada limit ya. Saya harus cek ke Aryo, tim saya. Saya lupa, saya takut salah, takut janji tinggi juga. Ingat saya ketika meeting sama si IT-nya nggak ada itu. Tapi kalau saran saya jangan tahu tinggi juga, karena ingat di Afrika nanti sinyalnya nggak sebagus. Ya, jangan sejam Pak, nanti kayak sinetron. Ya, takutnya nanti kalau ada limit kita nggak tahu, ternyata over limit malah nggak bisa masuk gitu. Jangan, kalau menurut saya tuh bikin efisien 3 menit Pak. Ya. Pak, lagu itu juga 3 menit doang Pak, nggak ada lagu yang dulu mah ada Genesis. Sinetron Pak. Sinetron nggak 1 jam Pak. Bapak kemas jadi 3 menit tuh. Ya. Ya. Dan bagusnya memang mengarah ke satu produk Pak ya. Saya benar-benar. Menurut saya begitu ya. Kemarin ada juga akhirnya mereka beli 2 booth ya, mohon maaf. Ya 1 booth ambil bronze, 1 ambil regular kan nggak apa-apa saya bilang. Bukan gitu. Saya bilang bagaimana ada present di depan lah gitu ya. Pikirkan di situ saya bilang. Bagaimana presentnya di depan. Gitu. Apakah kami happy Anda ikut banyak booth? Enggak juga, karena nanti Anda maintain 3-4 device juga bakal repot kan. Tapi kalau Anda booth-nya
menjual segala macam, nanti kesannya bagaimana. Tapi kalau itu bisa di-manage dengan komunikasi yang baik, misalnya saya koperasi gitu kan, ya udah nggak apa-apa, saya konglomerasi gitu kan. Saya mau berbisnis yang terlibat di banyak hal. Kalau itu bahasa marketingnya bagus, nggak masalah. Paham. Ada lagi? Makasih banyak sama teman-teman di Bali, meetingnya enak, sangat efisien, pertanyaannya langsung to the point, tajam, dan kelihatan udah pengalaman semua dengan orang asing ya. Pengalamannya tinggi nih, karena udah biasa, karena ya kelihatan ya, maksudnya udah biasa handle itu, cepat paham gitu Bapak dan Ibunya. Makasih banyak, appreciate. Saya sekali lagi mohon maaf tadi telat. Terima kasih Oke. Bapak. Ada lagi Bapak Ibu, saya udah kasih draft apa namanya kalau mau daftar di grup. Oh ya terakhir yang saya janji ke Pak Gede kemarin ya, kalau Bali mau gabung bareng-bareng nggak apa-apa. Minimal pengiriman kan bisa bareng ya nggak. Kemudian satu kedua, kalau ini juga mau didik salesnya saya berani juga. Ayo kita didik salesnya. Mau gabung di grup kami juga kita bahas boleh. Mau didik kelas khusus kita juga buka kelas khusus. Yang kelas berbayar juga ada. Kita terbuka aja ya. Apa namanya bisnisnya. Tapi yang saya minta cuma satu. Saya kemarin juga sempat ngomong juga di beberapa grup serius aja. Karena komplain utama buyer terhadap Indonesia tuh orangnya nggak serius. Salesnya ganti-ganti. Kemudian dia fokus jualan doang. Dia tidak pernah nanya tentang budaya si customer. Itu. Nggak di-maintain ya Pak? Nggak di-maintain. Atau kayak Pak Pasek tuh memang dikondisikan untuk tidak kenal kan gitu jadinya. Betul nggak Pak? Jadi kalau kita dapat kesempatan kenal, hajar baik-baik. Ya, sorry, saya diajarkan untuk bicara apa yang saya kerjakan. Jadi intinya saya bilang kayak si Martin, ya Bapak saya kebayang ya 2007 saya kenal beliau. Sekarang dia jadi tim saya. Siapalah saya Pak, dia direktur Coca-Cola seluruh benua loh Pak. Masa ya dari direktur Coca-Cola sekarang bekerja dengan Karim Internasional yang masih UMKM juga. Kebayang nggak Bapak? Nggak masuk akal sebenarnya, tapi beliau melihat visi, kemudian ya personal saya hadir ketika ada masalah gitu ya, gitu aja. Ini di sini Pak punya konsep rencananya untuk mengakomodir teman-teman dari UMKM yang mungkin masih separuh-separuh ataupun banyak keterbatasannya. Kita mempolakan menggunakan koperasi, Pak. Jadi kita bentuk koperasi. Jadi strateginya ya koperasi lah yang kita dorong untuk maju menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, Pak. Karena kalau itu dihandle oleh kawan-kawan di UMKM, rame juga, kasihan gitu. Kasihan. Kalau saya dukung koperasinya, kami sebenarnya kan marketing manajemen Pak. Ya. Ada beberapa koperasi yang lagi pembicara sama kita juga. Secara bisnis kita bicara bisnis ya. Bisa saja Bapak nanti tunjuk satu marketing manager di koperasi itu, atau dua marketing manager, dua sales. Tapi logiknya Bapak marketing manager Bapak itu katakanlah masih beginner ya baru. Dia kan perlu GM-nya Pak. Iya. Nah itu bisa ke Karim. Bisa ke Karim. Jadi kami yang jadi tanda kutip memainkan peran GM-nya tanpa Bapak bayar harga GM yang bisa 60 juta. Kita bisa memainkan peran itu karena itu yang kami mau. Kita memang mau menawarkan jasa marketing manajemen. Serius, saya harus belak-belakan. Karim itu arahnya menawarkan jasa marketing manajemen. Jadi kami bisa mengisi peran sebagai GM, kita bisa menjadi sales atau jadi logistik manajemen kan gitu ya. Nah, biayanya jadi turun karena kita memegang banyak. Karena saya juga tahu beban kerjanya itu bisa dimanfaatkan kalau Anda paham ya Pak ya. Kalau kita paham kan bisa dimanfaatkan pada kerja itu. Terus terang ide seperti ini itu sudah lama kita pikirkan dan kami di Indonesia mungkin kita yang pertama bikin serius seperti ini. Tapi kalau kita mujur itu kan pola kerja broker sebenarnya.
Tapi kalau di luar negeri itu, kalau kita mau lihat itu Jepang tahun 1870 restorasi Meiji itu begitu Pak. Jepang itu bikin industri tahun 1870, 70 tahun kemudian dia menjajah kita kan. Itu semua produsen marketingnya cuma 3 Pak. Mitsui, Sumitomo, Marubeni. Selebihnya produsen. Nah itu idenya kami itu. Jepang kok bisa? Lah kita kan mohon maaf, kita kritik keras, kita salah kaprah. UMKM disuruh produksi, ngurusin ISO ini, ISO bakso miso, kemudian diplomasi, dagang, ngurusin LC, mati Pak. Udah mati semua nanti, capek, nggak mungkin. Hari ini zamannya apalagi harus kolaborasi. Jadi kalau koperasi Bapak nanti, Pak Iskandar kita mau bikin koperasi sekian, punya marketing manager, tapi kami nggak sanggup bayar marketing manager level atas kan gitu ya. Nah, yang level atasnya ke Karim, level Amin bawahnya tetap itu nego-negonya berapa boleh Pak. Maksud kita bikin marketing bisnis plan kan, Bapak mau berapa kali trip nih dalam 1 tahun. Dari trip itu kami yang pergi. Ya kami kan dari belak-belakan ya, kami bayar jual jasa. So nanti ketika pembayaran tidak ada rekeningnya ke Karim kan, ke Bapak. Izin saya sampaikan pribadi, adik saya orang pajak. Adik saya orang pajak. Dari pertama saya bikin, adik saya udah bilang, kalau kau mau bikin perusahaan seperti itu, jangan sampai yang nerima uang pembayaran itu kamu dulu katanya. Misalnya nih, Bu Helen dapat rezeki besar, dia bikin artis ukiran yang bagus banget, 1 miliar. 1 miliar. Kalau saya jualan 1 miliar atas nama Bu Helen, uang 1 miliar ditransfer ke rekening saya, orang pajak langsung bangun Pak, ada 1 miliar ditransfer. Dia tagih lah itu, bayar 2%. 2% dari 1 miliar itu 20 juta Pak. Sementara deal saya ke bulan cuma 5%, jasa saya cuma 50 juta. Gue bayar pajak 20 juta, untuk jatah 50 juta, rugi gue. Mendingan ke Bu Helen aja baru saya tagih fee saya 50 juta kan, betul nggak Bu? 2% dari 50 mendingan saya bayar daripada 2% dari 1 miliar Pak. Biar Bu Helen yang bayar 2% dari 950 juta. Saya berkepentingan, kami berkepentingan memang uang itu ditransfer ke produsen. Kami berkepentingan, bukan cuma ini bisnis etik doang. Secara lalu lintas keuangan kami berkepentingan. Karena jelas pendapatan kami berapa. Orang pajak jelas. Lalu bilang fee 2%, ternyata 10% kan kecapek lagi kan, betul nggak? Ya, iya. Gitu Pak. Gitu Pak. Ya. Salah saya itu aja. Baik teman-teman, masih ada lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan lagi? Oke, Pak Is. Sudah, Pak. Pak Giri ada? Sudah, Pak, sudah. Pak Gede, makasih Pak Gede udah mengkoordinir. Mohon maaf sekali lagi. Pak Pasek, makasih banyak. Join ya Pak. Pak, Bapak harus ke Cape Town loh. Cape Town tuh cantik banget kotanya. Dengan senang hati Pak. Harus dong. Saya bikin Nairobi dulu lah. Ya. Nairobi Saya kirim Christmas dulu Pak. Ya, mau Saya kirim produk ya. Christmas. Tolong. Saya kirim produk Christmas, kemudian silakan bagi-bagi di sana. Ya. Kemudian ordernya datang, saya susul sama produk Christmas order. Iya, menurut saya. Bulan September jatuh. Kalau menurut saya Pak Gede, kan komunitasnya dipimpin Pak Gede ya. Ya. Kalau bisa dikejarlah 1 kontainer dari Bali Christmas. Tawaran kita produknya apa-apa aja. Jadi jangan miskin opsi, kita tawarin yang banyak. Kita langsung kejar. Minimal Anda beli 1 palet, kita ngejar 20 palet kan gitu ya Pak ya. 20 palet kan satu kontainer ya, betul nggak? Nah teman-teman di ke bawah juga langsung diatur produk Anda. Kalau 1 palet kipas-kipas berapa banyak kan gitu ya. Pak Is, satu lagi Pak Is. Silakan. Ini kan kita di UNK Bali kan juga ngadakan BGE ini, Bali Gastronomi. Ya mungkin udah Pak Is sempat dengar ya isunya itu. Jadi ada momen di sana kita juga coba untuk bisa memamerkan secara virtual produknya.
Nah, nanti minta advice, kalian juga ngundang Pak Is nanti nih. Kapan itu Pak Gede? Di bulan Agustus, Pak. Momennya 12 sampai 17 acaranya. 17 Cuma Agustus. kondisi 16. PP 12 sampai 17 Agustus. Saya 12-13 2 hari full ada acara. Kalau iya Oke. Bapak WA ke saya, nanti saya blok langsung. 12-13 kita ada di booking satu perusahaan, kita ngajarin sales-sales mereka untuk ekspor. Mungkin ini momennya kalau yang ada itu sekitar 16-17 Pak ketemunya. Boleh. Rasanya masih belum ada jadwal. Ya, itulah kira-kira ya mohon masukan ataupun inilah apa namanya itu sekalian Ya, undang Pak. nih. Saya janji nggak, ini Pak Kade udah ngingatin nih, saya nanti taruh di agenda. Siap. Ya Pak Kade, terima kasih nih udah bantu ngingetin. Iya enggak, tadi terus terang saya lagi kuliah. Saya lagi kuliah S2 di Ya, Politik Internasional, tadi lagi asik ngajakin. Mantap. Nasib Pak, nasib masih kuliah Pak. Oke, mantap Pak. Gitu aja ya. Pak Oke. Gede, Pak Gede, Pak Pasek, Pak Giri, Pak Wayan, Bu Ida, Semuanya. Bu Helen, Pak Ananda ya. Sama Makasih, Pak. Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Makasih Terima satu kasih ya. Pak. Ini di Makasih, Bali Pak. juga udah malam saya tahu nih. Terima kasih. Oke. Malam. Malam Pak. Malam. Malam Pak. Malam. Nah,